Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Hadir pada malam hari ini dengan judul Ciri Murid Yesus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35 merupakan ayat inti dari renungan malam kita pada malam hari ini. Sebagai makhluk sosial, kita semua memerlukan satu dengan yang lain. Dalam hal ini, Yesus telah memberikan ajaran atau pelajaran yang baru yang mengatakan bahwa perlunya kita mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai tanda bahwa kita adalah murid Yesus. Bila kita saling memberikan dukungan sosial dan melayani satu dengan yang lain, tidak peduli latar belakang bangsa atau suku kita, maka ini memberikan suatu pengaruh yang positif kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Pengaruh positif untuk diri kita mengakibatkan memiliki hubungan sosial yang baik, memberikan kesehatan dalam kehidupan kita. Tidak perlu ada rasa stres yang akan menurunkan daya tahan hidup kita. Tidak perlu ada kecemburuan, kedengkian, atau perasaan sakit hati yang akan mengganggu kesehatan kita. Hubungan sosial yang baik sungguh memberikan sukacita yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kehidupan yang mengasihi satu dengan yang lain juga memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain, karena kita telah menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Tidak heran seorang pemimpin gereja yang bernama Francis of Assisi mengatakan, "Preach the gospel, if necessary, use word." Atau bila mana kita terjemahkan secara bebas menyatakan, khotbahkan Injil itu kalau perlu dengan memakai kata-kata. Artinya, jika perlu mengabarkan Injil dengan kehidupan kita. Bila kita menghidupkan Injil itu dengan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, siap menolong mereka yang memerlukan pertolongan, maka itu adalah suatu khotbah. Nah, setelah menghidupkan khotbah tersebut, maka kalau perlu kita memakai kata-kata untuk menyampaikan Injil tersebut. Francis of Assisi sendiri menghidupkan akan ajarannya. Dia selalu mengasihi semua orang, menolong siapa saja yang perlu ditolong, bahkan baik kepada binatang yang berada di sekitarnya. Memberikan makanan kepada berbagai binatang yang ada di sekitarnya sampai berbagi kisah tentang menceritakan bagaimana binatang-binatang itu selalu mengerumuninya karena kebaikan yang dibuatnya kepada berbagai jenis binatang tersebut. Memang orang dapat membenci kekristenan, namun tidak ada satu orang pun yang dapat membantah kehidupan orang Kristen yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Berbagai perdebatan bisa terjadi di masing-masing mempertahankan doktrinnya sebagai doktrin yang paling benar. Masing-masing dapat membuktikan bahwa teologinya adalah yang paling alkitabiah. Namun, perdebatan sama sekali tidak dapat memenangkan jiwa kepada Tuhan. Kehidupan yang mengasihi akan lebih berhasil dalam penarikan jiwa kepada Tuhan. Marilah kita camkan dalam hati kita masing-masing bahwa kehidupan yang mengasihi, memberi sangat berkuasa dalam menyatukan umat Tuhan dan juga dalam penarikan jiwa. Hanyalah bila kita mengasihi satu dengan yang lain, orang akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus. Kiranya kehidupan kita adalah kehidupan yang mengasihi, yang akan memberikan kesehatan fisik, mental, dan rohani, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.